Halo, kembali lagi dengan saya Santri Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah menjelaskan 3 lagu, itu semuanya tentang kehidupan, semuanya tentang diri, semua tentang mengenal Tuhan, semua tentang mengenal diri, hanya tentang mengenal diri. Kali ini aku akan menerangkan lagunya itu lagi, yang berjudulnya Sandaran Hati. Yang kali ini makna sandaran hati ini sangat luas, yang dimana hati ini bersandar ini kepada Sang Maha Kuasa. Sebelum bersandar, kita harus mengetahui tentang siapa yang disandari, siapa itu. Nah, mulai kini saya akan membaca liriknya yang judulnya Sandaran Hati. Yakinkah ku berdiri di hampa tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi. Aku dan nafasku merindukanmu. Terpurukku di sini, terangi dia yang sepi, dan ku tahu pasti kau menemani dalam hidupku, kesendirianku. Teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Inikah yang kau mau? Benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang ku tuju. Pegang erat tanganku, bimbing langkah kakiku. Aku hilang arah tanpa hadirmu. Dalam gelapnya malam hariku, nah itu lirik lagu Sandaran Hati ciptaan Bang Lito atau Bang Sabrang. Saya akan menerangkan detail lagu ini. Yang bait pertama yang berbunyi, yakinkah ku berdiri di hampa tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Ini melambangkan kepada setiap orang, kepada diri, yang dimana diri ini belum kuat pondasinya. Makanya di sini ya liriknya menjelaskan tentang yakinkah ku berdiri di hampa tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Berarti di sini kan ada kehampaan di dalam diri. Kehampaan itu yang setiap langkahnya tidak ada rasa, yang setiap dia melakukan sesuatu tak ada rasa. Ya, Bu. Kalau diibaratkan teh itu tidak ada rasanya, teh tawar kan tidak asik hidupan, kurang nikmat bahasanya gitu.
Soalnya apa? Di dalam dirinya itu masih hampa. Makanya di sini berbunyi, di hampa tanpa tepi, bolehkah aku mendengarmu? Ini yang yang dimaksud hampa tanpa tepi ini diri, terus menerus kehampaan. Makanya diciptakan lagu ini untuk mengingatkan kepada diri ya. Apa yang bolehkah aku mendengarmu itu kepada siapa? Yaitu lantunan-lantunan Al-Quran, petunjuk, hadis. Kalau di Islam Al-Quran ada 4 kitab, Zabur, Injil, Taurat, Furqan. Nah, kalau di agama Islam kitab-kitab Allah itu ada 4. Mungkin bolehkah aku mendengarmu itu sejenis itu, lantunan mendengar bacaan, supaya hidup ini ada rasa. Nah, supaya mengetahui tentang rasa itu tadi, terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi, aku dan nafasku merindukanmu. Nah, manusia kalau tidak punya agama, apa sih maknanya agama? Agama itu ageman. Ageman itu cekelan. Kalau bahasa kasar, kelambi, baju, ageman itu. Yang dimana kalau tak punya agama, tak punya baju, tak punya pegangan, hidup akan dipenuhi dengan emosi, nafsu diri, yang akan dimana setiap langkah itu yang terasa hanyalah nafsu, keinginan belaka, yang setiap detiknya itu hanyalah harapan, hanyalah emosi. Nah, terkubur dalam emosi. Makanya di sini menjelaskan terkubur dalam emosi, tak bisa bersembunyi. Nah, berarti semua ini kan dalam diri penuh dengan emosi. Aku dan nafasku merindukanmu. Nah, kan ini kembali lagi ke kemarin, kan aku bukan berarti nafasku. Nah, ini ada kesatuan yang sama, tapi disebutkan yang berbeda. Aku dan nafasku merindukanmu. Tadi kayak berbeda, padahal sama di dalam diri. Tapi aku bukan berarti nafasku. Aku yang merasakan, nafasku yang merasakan. Aku yang melakukan, nafasku yang merasakan. Makanya dibedakan nanti itu. Merindukanmu. Merindukanmu nih kepada siapa? Nah, ini. Kan ada pertanyaan ini. Merindukanmu kepada siapa? Kalau menurut saya di sini merindukanmu kepada dirinya sendiri, merindukan kepada Sang Maha Kuasa. Man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Kemarin, siapa yang mengenal diri maka akan mengenal Tuhannya. Merindukan ini kepada Tuhannya. Soalnya hati yang selalu dirindu, dia akan terkena penyakit hampa, terkena penyakit emosi. Nah, makanya di sini aku dan nafasku merindukanmu. Ayat berikutnya, terpurukku di sini, terangi dia yang sepi, dan ku tahu pasti kau menemani. Loh, terpuruk di sini, terangi dia yang sepi, aku dan ku tahu pasti kau menemani. Nah, di dalam ini bait ini menjelaskan bahwasanya aku di sini terpuruk dalam arti jauh dari Tuhanku. Aku merasa aku jauh daripada Tuhanku, sehingga aku menemukan kehampaan, menemukan emosi, terkubur dalam emosi. Itu karena apa? Karena saya jauh dari Tuhanku. Terangi dia yang sepi, dia itu adalah aku.
atiku sing sepi, hampa. Soalnya kenapa hampa, perasaan hampa itu gara-gara kita jauh dengan Tuhan. Di sini menjelaskan, dan ku tahu pasti kau menemani. Keilmuannya muncul bahwasanya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita saja yang sering meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan tidak ada di dalam hati. Makanya di sini terjadi hampa, terjadi emosi, di dalam diri terlalu ada emosi. Itu soalnya apa? Kita tidak meyakini bahwa Tuhan bersama kita. Dan ku tahu pasti kau menemani. Di dalam diri sebenarnya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sebenarnya Tuhan itu di dalam kita ini terus menerus. Tuhan ini cedek. Ada di Al-Quran kalau nggak salah, artinya gini, aku lebih dekat dari urat nadimu, mamin hablil warid, yang ini dan itu kan berarti Tuhan itu kalau di bahasa Arab Allah itu ndak lebih dekat dari pada urat nadi, berarti kan selalu gandeng sama kita. Mungkin kita tak menyadarinya, makanya kita selalu hampa, selalu terkubur dalam emosi, selalu emosi yang dikemukakan. Soalnya apa? Tidak menyadari bahwasanya Tuhan itu lebih dekat daripada kita, sehingga kita tidak takut, sehingga kita melakukan sesuatu seenaknya tanpa berpikir. Di sini dijelaskan lagi, dalam hidupku kesendirianku. Kayak dalam hidupku kesendirianku. Loh, berarti hidup ini sendiri. Karena apa? Dia tidak mau mengenal tentang diri yang sejati, atau yang dimanakan Allah, dan yang dinamakan Tuhan. Dalam hidupku kesendirianku, teringat pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Nah, di sini kalau di syariah menjelaskan, teringat pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Teringat itu bermakna bersyahadat. Saya telah bersyahadat bahwasana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau sudah bersyahadat, yang dimana rukun Islam kedua itu melaksanakan sholat. Dengan sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Dan rukun sholat kedua, rukun Islam kedua berbunyi mendirikan sholat. Nah, kan dengan sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Ya, jadi syariat. Tapi kita masukkan ke dalam makrifat. Teringat pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Ya, ini kan di makrifat itu keteringatan kita sebelum lahir. Bahkan pertama kali kejadiannya Adam, sebelum kejadiannya Adam, malaikat ditawarin sama Allah mau menjadi khalifah fil ard, sama apa ini tumbuhan tidak mau. Yang satu ini berani, yang namanya manusia. Alastu birabbikum, kamu harus menyembah kepada aku. Ya, saya mampu dilahirkan ke bumi untuk menyembah panjenengan Gusti. Nah, langsung lahir. Di sini
bermakna hanya sekejap ku berdiri. Kalau tadi berdiri bermakna sholat. Kalau tentang kemarifatan, berdiri ini perasaannya, dandang tobat, dandang kembali ke jalan yang Allah. Dimana bersyahadat, dimana ini bersyahadat. Teringat pada janjimu keterikat. Kita harus menyaksikan janji kepada Allah bahwa kita asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Setiap detik perjanjian ini berlaku. Innalladzina qalu rabbuna wa tsumastaqamu alla takhafu wa la tahzanu. Qalu rabbuna wa di makna qalu rabbuku di makna menyebut, nyebut sing langgeng, sing terus menerus, tsumastaqamu terus menerus. Kalau lisan nyebut, kita minum sudah berhenti, lisan tidak nyebut lagi. Kita bicara sama orang, lisan sudah tidak bicara lagi. Kita melakukan apa, lisan sudah tidak bisa terus menerus. Yang di sini terus menerus itu adalah perasaan. Untuk menunaikan tadi, dandang balik kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak kafir. Kafir itu apa? Bermakna menduakan Tuhan. Nanti kafir itu menduakan Tuhan. Jadi kita kalau minum, alhamdulillah kan gitu ya. Tapi di perasaan loh, yang ngei seger Gusti Allah, sing ngei tadi sehati Gusti Allah, sing ngei krungu Gusti Allah. Ini yang dimana teringat pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati, kan gitu. Peduliku, berikutnya peduliku peduli, siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti, jika kau sandaran hati, kaulah sandaran hati. Peduliku peduli, siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti, jika kau sandaran hati, kaulah sandaran hati. Karena apa? Kalau kita terus menerus, yang dimana sandaran dan yang kita cintai, yang kita selalu sering sebut, kita mencintai, kita sering sebut di dalam perasaan kita, langsung tumbuh cinta itu. Nah, kalau sudah di sana sudah menemukan sandaran hati, 1000 ini tak akan ada arti, 1000 kesedihan tak akan ada arti. Karena apa kok 1000 kesedihan tidak ada arti? Karena kita selalu yang gawe sedihku ya Gusti Allah, sing gawe susah Gusti Allah. Kalau dicarinya, kalau Tuhan tidak menguji kita sesuai batas kemampuan, itu mendengar sini kita disuruh berserah. Wis pasrah nang Tuhan permasalahan iku, kono ojo melok-melok. Cek susahmu gak akeh-akeh, kesusahanmu gak banyak-banyak kalau kau serahkan semua kepada Tuhan. Karena apa? Di dalam diri yang menguatkan saya, yang saya bisa ngomong itu semuanya kehendak Tuhan. Saya ketip gini itu semua kehendak Tuhan. Kalau semuanya ini sudah disandarkan ke sana, tidak ada lagi Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak duwe rasa gemetar, tidak duwe rasa wedi. Inikah yang kau mau? Benarkah ini jalanmu? Hanyalah engkau yang kutuju. Nah, yang namanya manusia pasti di sini menjelaskan pasti mempunyai kebimbangan. Benarkah ini jalanmu? Benarkah ini yang kau maksud? Benarkah ini yang dimana untuk menuju kepada dirimu? Nah,
sebagai orang Islam kan ada tuntunan kita yang ada Quran dan hadis. Kita harus tetap kepada rel itu, jangan keluar dari Quran dan hadis. Menyebabkan malah banyak versiku tetap versiku ada, tapi jangan keluar dari Al-Quran dan hadis. Terus sumber-sumber bagaimana kita menggurui Quran dan hadis kepada suatu kiai yang punya sanad. Kalau di Maya Taknun kita harus menggunakan akal pikir yang di sana outputnya itu inna wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yang outputnya pemikiran apa saja, outputnya itu harus khairun nas anfa'un nas. Maksudnya output itu prakteknya, kejadiannya itu harus khairun nas anfa'un nas atau wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Itu kalau outputnya pemikiran apa saja. Kalau di kitab gak boleh meninggal Al-Quran dan hadis, itu rel sudah. Pegang erat tanganku, bimbing langkah kakiku, aku hilang arah tanpa hadirmu. Nah, ini. Kalau kita jauh dari Allah, pasti kita melakukan sesuai emosi kita, sesuai akal pikir kita. Akal pikir kita ini dipenuhi dengan nafsu. Jadi kita tidak bisa untuk lurus. Makanya ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau akal kita menggok, akal kita ini dipenuhi dengan iblis. Soalnya kenapa? Akal kita kalau disuruh mikir pasti nggak gelem sing soro. Pasti nggak gelem yang susah-susah itu gak gelem itu seneng tok. Makanya pada waktu dimana entah di Quranul idghalalil malaikatis sujudi adama fasajadu illa iblis. Ketika Tuhan menciptakan idghalalil malaikat sujud kepada Adam, idghalalil malaikatis sujudi adama fasajadu, kecuali iblis. Malaikat mau sujud, padahal malaikat itu terbuat dari sinar, terbuat dari soalnya malaikat nurut sama Allah itu tadi. Idghalalil malaikati sujudi Adam itu manusia, kecuali iblis. Nah, akal pikir ini gak mau kita tawaduk sama orang, gak mau gengsi. Makanya kalau di Jawa mepet Allah babakan hawa songo. Ayo mau. Itu untuk memerangi nafsu, memperkecil akal pikir supaya apa? Perasaan sombong, sakit hati itu gak muncul. Iblis itu siapa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wong sing gak gelem soro ambek wong kafir. Bawas idghalalil malaikati sujudu li Adam fajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, wong kafir menduakan Tuhan, gak mau dia diatur sama Tuhan. Pasti dia mengedepankan akal pikirnya. Nah, akal pikir gini, kalau sudah dikasih belikan motor mulai legenda, gak enak legenda jauh sing api, jauh Revo kurang enak jauh Mio, mulai langsung gas. Mio kurang enak jauh sing gedean PCX. Nah gini, PCX gak enak jauh mobil. Terus itu yang dimana kan akal pikir nafsu, yang dimana aba wastakbaro itu tadi gak gelem soro. Kongkon poso ya nggak gelem, kongkon sholat ya nggak gelem. Padahal di sana dibilang kalau orang Islam itu wajib
bersyahadat, wajib puasa, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Iki suruh sholat gak mau, suruh puasa gak mau. Saya apa? Sholat asar-asen dengan gini ya, poso enak-enak, warek kok dikongkon luwe. Akal pikirnya dikuasai sama iblis. Zakat, apa zakat? Kan gini, haji apa haji kalau kawin kan gini. Itu akal pikir. Kalau kita mengenal tentang Tuhan, mengenal tentang sandaran hati, kita sudah pasti bersyahadat, kita sudah pasti sholat, kita sudah pasti puasa, kita sudah pasti zakat, kita sudah pasti haji. Soalnya kita sudah tahu tentang sandaran hati, bahwasanya kita diciptakan kepada di dalam bumi, kita diturunkan ke bumi ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liya'rifun. Lah tak ciptakno jin dan manusia kejaba beribadah nang aku. Lek beribadah nang aku kejaba ben meru nang aku. Cek akal pikir gak diisi terus. Kemarin tentang akal pikir sudah saya jelaskan di video kemarin, yang dimana itu kalau kita bekerja, yang kemarin itu kita bekerja kayu satu pickup. Nah, akal pikiran gitu, kalau bekerja pasti dibayar, kan akal pikir. Setelah sudah saya usung-usung kayu, mengangkat kayu satu pickup, pada waktu saya gajian, ternyata orang ini tidak hadir, tidak bayar. Lu kan sudah luput dari akal pikir. Kalau kita mengenal sandaran hati, 1000 ini tak ada arti jika kau sandaran hati. Tidak ada itu. Yang prinsipnya di film Mahabharata namanya Krishna, lakukan saja pekerjaanmu, abaikan hasrat akan hasilnya. Kita mengalus saja, yang penting kita tetap bareng dengan Tuhan, dengan Allah kita bareng terus. Bagaimana kita selalu bareng dengan Tuhan? Banyak cara, kemarin sudah tentang ruang rindu, tentang sandaran hati. Ini sekarang, kemarin sudah tentang ruang rindu, tentang sebelum cahaya, tentang lubang di dalam hati. Itu semua saya jelaskan tentang bagaimana kita selalu bergandengan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, bareng sama Allah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Syaratnya bareng itu kudu sabar. Misalnya inna Allaha ma'as-sabirin. Lek kapan itu nggak sabar, siapa orang nggak bersabar, dia jauh dari Allah. Sebab di sini mengatakan, saya bilang kan dari tadi, jangan keluar dari Al-Quran dan hadis. Inna Allaha ma'as-sabirin. Saat teman Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nanti kita kalau nggak sabar jauh dari Allah. Soalnya kenapa? Akal kita lagi yang menguasai. Puasanya juga. Yang tadi babakan hawa songo. Kalau ada al-imsak, kali tadabbur, al-imsak, kali namimah, al-imsak itu. Kalau di Islam, mungkin ini sedikit dari saya. Mungkin kalau kebanyakan saya mau maaf, karena saya tahap masih belajar. Mungkin kalau teman-teman mau request lagu apa saja, saya bisa, insya Allah saya bisa menjelaskan tentang ke dalam diri sejati, ke makna tentang yang lebih dalam. Misalnya semua lagu apa saja itu kalau dimaknakan di dalam kolbu pasti menuju kepada Tuhan. Lagu apa saja pasti menuju kepada Tuhan. Gini tuh ya dari saya.
Maaf ya kalau ada tutur kata saya yang salah, mungkin menyinggung perasaan jenengan, sampean semua. Saya mohon maaf karena saya masih belajar. Ya, yang mau request sekali lagi sampean ketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.